Assalamualaikum, hai kakak, back again with me. Kita ketemu lagi di part kedua, di bab yang ketiga terkait dengan strategi manajemen yang membahas mengenai 12 strategi yang ada di level korporasi. Oke, sebetulnya strategi itu ada banyak banget ya, tapi yang akan kita bahas itu ya 12 dulu deh, biar teman-teman gak ode. Biar nggak pada, aduh bingung ngapalinnya. Nah, sekarang Ibu akan dari 12 itu kita akan bahas dulu part per part. Kita akan bagi lagi menjadi tiga, 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 tiga gitu ya. Nah, ini seperti yang Ibu sudah janjikan bahwa pertama kita akan melihat atau menganalisa atau mempelajari strategi kalau posisi perusahaan kita ada di kuadran satu atau di sisi ofensif gitu ya. Kita strateginya harus ofensif, kita harus strateginya adalah strategi agresif menyerang gitu. Karena memang kita memiliki eh, kekuatan secara internal dan juga peluang di eksternal kita ya. Nah, kita lihat di sini ada strategi integrasi. Strategi integrasi itu apa sih? Strategi integrasi itu berarti menyatukan beberapa rentang bisnis, mulai dari hulu, jaringan pemasok, sampai ke hilir, jaringan distributor secara horizontal ke arah pesaing. Nah, di dalam strategi integrasi ini ada 3 bentuk, yaitu yang ini ya teman-teman ya, strategi integrasi ke depan, kemudian ke belakang, dan juga horizontal. Seringkali secara keseluruhan strategi ini disebut dengan strategi integrasi vertikal yang dijalankan untuk memperoleh kendali atas distributor, pemasok, dan juga pesaing. Oke? Strategi integrasi ke depan artinya apa? Strategi integrasi ke depan ialah strategi yang dijalankan dengan meraih kendali atas jalur distribusi mulai dari distributor hingga retailer. Wujud dari kendali atas jalur distribusi ini adalah mendirikan sendiri jalur distribusinya, memperoleh kepemilikan atas jalur distribusi, atau memperoleh kendali lah intinya tuh. Ya. Semakin meningkatnya jumlah manufaktur atau dalam hal ini pemasok menyebabkan semakin meningkatnya penggunaan strategi integrasi ke depan oleh manufaktur, e-commerce, franchise, factory outlet itu adalah bentuk pengembangan strategi integrasi ke depan yang memang sedang tren saat ini. Beberapa pedoman yang memengaruhi efektivitas strategi integrasi ke depan itu adalah distributornya mungkin berbiaya mahal ya, juga kurang andel lah, kurang handal gitu. Nah, kemudian ketersediaan distributor yang punya kualitas juga terbatas. Kemudian perusahaan berada dalam industri yang sedang tumbuh pesat tadi ya, makanya kita harus agresif. Nah, perusahaan memiliki modal dan sumber daya manusia yang mampu mengelola usaha baru di bidang distribusi, dan distribusi saat ini menikmati profit margin yang terlampau tinggi. Jadi kondisi-kondisi itu yang menyebabkan akhirnya kita mendingan mengambil strategi integrasi ke depan deh gitu. Karena distributor yang ada itu nggak cukup handal untuk menghandle progresnya kita untuk support pertumbuhan dari bisnis kita. Maka ya udah kita take over aja. Asal tadi syaratnya nih, asal kita memang punya modal dan sumber daya manusia yang mampu mengelola usaha baru di bidang distribusi. Jangan kita, oh udahlah pokoknya bikin aja distribusi. Ya, kita bikin tapi ternyata kita nggak punya SDM-nya. Yang ada kita buang-buang duit doang. Jadi sebelum kita memastikan oke, kita harus buka perusahaan atau cabang dari perusahaan kita yang bergerak di bidang distribusi.
Nah, kalau kita sudah memutuskan itu, berarti kita memang sudah mengambil strategi integrasi ke depan. Tapi jangan lupa, syaratnya harus punya modal dan SDM yang mumpuni untuk mengelola usaha ini. Kalau enggak ya, meskipun pahit, meskipun enggak enak, ya pakailah distributor yang ada, meskipun ya tidak terlalu handal. Gitu ya pilihannya ya teman-teman ya. Nah contohnya ini adalah perusahaan kimia farma yang memang sudah punya jaringan apoteknya sendiri. Jadi dia itu punya, dia kan punya apotek, kimia farma itu kan aslinya ini ya, eh, pabrik ya, perusahaan manufaktur ya. Nah perusahaan manufakturnya ini, dia bikin untuk distribusinya dia bikin jaringan gitu. Jadi jaringan sendiri. Jadi didistribusikan di apotek yang namanya Kimia Farma. Selain apotek-apotek lain dan juga mungkin toko-toko lain seperti mungkin Alfa, Indomaret, atau mungkin warung-warung gitu. Tapi selain dari yang ada, mereka juga punya bikin apotek sendiri gitu. Jadi pasti gitu bahwa produk-produk dari eh, pabrik kimia farma itu sudah pasti akan ada di pasaran dekat dengan masyarakat karena memang mereka punya apotek sendiri. Nah, contoh lain itu ada PT Astra Internasional. Dia juga sama ya, menguasai saluran distribusi sampai hilir karena dia punya outlet shop dan drive yang memberikan pelayanan servis dan menjual suku cadang. Jadi dia nggak ngandelin aja semua orderan itu dari pabrik gimana turun ke pasar, gimana bisa terdistribusikan. Dia nggak nunggu, tetapi dia langsung tuh taruh-taruhin aja ke distributor atau outlet shopnya dia gitu ya. Jadi kan sudah yakin terdistribusi. Begitu juga suku cadangnya. Nggak cuman barang jadinya aja, tapi suku-suku cadangnya juga terdistribusi dengan baik gitu. Bisa dipahami ya kalau yang disebut dengan integrasi ke depan. Nah, kalau yang ke belakang itu gimana? Kalau ke belakang itu berarti kita memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pemasok. Jadi perusahaan manufaktur atau retailer itu kan memang butuh bahan baku ya dari pemasok kita. Contoh kalau mie instan berarti kita kan butuh terigu, butuh minyak, butuh segala macam. Nah, berarti dia kan harus cari cara gimana nih biar kita eh, punya punya eh, strength atau punya kekuatan, punya kendali atas pemasoknya kita. Nah, ini ini pedomannya yang kalau biar kita bisa pakai strategi yang ini berarti kondisi-kondisinya yang pertama, kalau perusahaan memang perlu memperoleh sumber daya yang dibutuhkan secara cepat. Kalau butuhnya cepat karena kita kan lagi perusahaan growth ya, lagi perusahaannya lagi berkembang, maka kita kan memang butuh terus-terusan mengolah ya. Tetapi kalau memang itu kebutuhannya itu mendesak sekali gitu, itu berarti kita memang harus punya ya udah gitu kita harus punya perusahaan pemasoknya gitu loh. Kalau kita bikin mie kalau kita bikin mie instan berarti kita harus punya perusahaan tepungnya gitu. Jadi biar selalu on time kita sudah tahu pasti ada tersedia gitu bahan bakunya gitu. Nah, kemudian yang kedua kondisi yang mengharuskan itu kalau perusahaannya itu pemasoknya yang ada itu mahal juga nggak handal ya sering telat lah, kualitasnya jelek lah dan segala macam. Udahlah daripada kita capek hati, capek ini kalau kita memang punya modal dan punya SDM, ya sudah kita bikin aja perusahaan sendiri gitu, perusahaan pemasoknya sekalian gitu. Nah, kemudian kondisi lain adalah kalau jumlah pemasoknya terbatas tapi pesaingnya banyak. Jadi udah mah pemasoknya apa pabrik tepungnya itu cuman ada dikit atau satu atau dua rebutan sama pesaing-pesaing kita. Ada mie sebelah lah, mie kanan kiri lah, mie oke juga lah, mie segala macam. Nah, itu kan repot. Jadi kita kan nanti rebutan sama orang. Nah, daripada rebutan kita lebih baik bikin. Kemudian yang keempat yang kondisi yang mengharuskan kita atau
mendesak kita, bukan mendesak ya, mengkerucutkan biar kita itu bisa mengambil keputusan eh, bikin strategi ke belakang atau backward integration strategi itu adalah pertumbuhan tinggi di sektor industri, kemudian perusahaannya memiliki modal dan SDM tadi ya. Kalau perusahaan kita punya modal, punya SDM untuk menghandle pabrik pemasok atau pabrik tepung lah untuk contohnya tadi pabrik si mie instan, berarti ya kita bisa gitu loh. Karena berarti kita kayak kayak punya punya pabrik baru ya, perusahaan yang beda dengan yang udah ada gitu. Kalau kita sekarang ngurusinnya mie instan, tapi kita mundur nih, kita harus punya juga perusahaan terigu. Tentu saja sedikit berbeda, ada perbedaan antara mengurus bikin terigu dan juga membuat mie gitu. Tapi ya kalau kita punya modal, punya SDM, why not gitu. Kemudian kalau kita tahu pentingnya stabilitas harga pasokan dan pemasok yang menikmati profit margin yang terlalu tinggi. Jadi kalau kalau memang pemasok kita tuh ngambil untungnya kegedean dari kita, ya mendingan ya sudahlah daripada kita kegedean bayar harga terigu, ya sudah kita selama kita punya SDM dan modal ya sudah kita bikin sendiri perusahaan itu. Contohnya kalau tadi ibu bilangin mie mulu ya, karena mungkin ibu posisinya lagi lapar. Anyway, udah makan belum? Makan ya, jangan telat makan. Nah, lanjut lagi. Kalau tadi ibu kasih contohnya mie, contoh lainnya adalah kelompok Kompas Gramedia. Jadi dia punya banyak banget perusahaan, anak perusahaan media termasuk penerbitannya. Jadi dia nggak nungguin doang ngedistribusiin eh, buku-buku, tapi dia juga punya penerbitannya sendiri gitu. Itu kelompok Kompas Gramedia ya. Selain punya anak perusahaan yang banyak, tapi dia juga punya penerbitannya sendiri. Biar apa? Biar cepet. Biar bisa memangkas harga penerbit. Maaf. Begitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke strategi integrasi horizontal. Ini berarti mengarah pada strategi yang memperoleh kepemilikan atau kendali untuk meningkatkan tadi ya kendali atas pesaing. Jadi kalau yang ini berarti bisa disebut kategorinya merger, akuisisi, pengambil alihan di antara para pesaing ini bisa meningkatkan skala ekonomis dan transfer sumber daya dan juga kompetensi dari perusahaan kita. Ini kalau pedoman yang harus diikuti agar strategi horizontalnya ini efektif, kalau ada perusahaan yang punya posisi monopolistik tanpa ada tentangan dari pemerintah. Kemudian kalau berkompetisi dalam industri ini memang eh, kita memang perusahaannya lagi tumbuh gitu, tumbuh bagus, maka kita bisa ngambil. Kemudian kalau bisa menaikkan skala ekonomi yang merupakan keunggulan kompetitif, bisa kita ambil. Kemudian ada juga kondisi kebimbangan yang terkait dengan kurangnya keahlian manajerial atau kebutuhan sumber daya tertentu. Dan yang keempat adalah yang kelima ya. Yang kelima adalah memiliki modal SDM yang berbakat yang dibutuhkan untuk mengolah ekspansi bisnis. Jadi yang namanya keputusan merger atau akuisisi atau mengambil alih perusahaan yang mungkin sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, itu kita juga nggak bisa waton ambil, kita harus banyak hal yang kita pertimbangkan. Salah satunya tadi, kita punya nggak SDM yang memang bisa mengelola ekspansi bisnis ini. Terus bisa nggak dengan cara kita merger atau kita caplok perusahaan itu bisa nggak menjadi keunggulan kompetitifnya kita. Kalau bikin kita keuangannya malah tambah empot-empotan kan repot. Jadi dihitung dulu, dipastikan dulu, tetapi integrasi untuk horizontal ini berarti ya memang em, kita ngambil alih gitu ya. Kita
kasarannya itu nyaplok lah. Kita ngambil gitu, ngambil perusahaan yang memang sudah dalam keadaan tidak baik-baik saja, kita selamatkan, kita ambil alih, kita jadi pemilik perusahaan tersebut. Nah, contohnya itu PT Indofood Sukses Makmur itu pertama kali populer dengan merek dagangnya Indomie. Itu ternyata beli dari merek Supermi. Kemudian PT Coca-Cola Bottling Indonesia mengakuisisi air minum merek lokal Ades. Ternyata Ades itu sekarang sudah dimiliki oleh Coca-Cola Bottling. Paham ya teman-teman ya? Oke. Oke, seperti itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Kita akan bahas lagi strategi-strategi lain yang diambil oleh korporasi. Biar teman-teman juga familiar karena nantinya insya Allah Ibu doakan teman-teman nantinya akan menjadi manajer, menjadi owner, menjadi pengambil keputusan. Nah, maka sebagai orang-orang yang nantinya akan mengambil keputusan, maka kalian memang harus familiar dengan strategi-strategi yang diambil oleh korporasi yang sudah ada gitu. Jadi biar kalian juga bisa belajar lebih cepat, nggak ngalamin banget tapi kalian oh ada kondisi seperti ini nih. Oh berarti posisi saya pilihannya adalah ini nih. Untungnya apa, kerugiannya apa, kemudian pilihannya yang bisa diambil apa. Seperti itu ya teman-teman ya. Sukses selalu. Ibu tutup dulu sampai ketemu di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.